Ambo mahasiswa ambo Pak Ibu kalau setiap kuliah yang duduk di mungkul tadi. Itu ambo tandai tu mah. Ambo bagi B otomatis. Pasti dapat B, sabodoh-bodohnya B. Tinggal A yang cari lah. Tidak boleh sabit, kayaknya lo boleh sabit tak tibonya kuliah sebab. Ambo tandai saya. Sebab kalau nyo duduk di mungkul ko indikasinya Pak Ibu, nyo ingin serius. Cuman apa namanya itu ya? EQ-nya ya masih di bawah. Tapi dia serius. Dan tu nilai plus. Bo kalau nyo duduk di belakang, psikologinya mungkin nyo kamu tah. Kawa galui. Kalau lalu kamen HP. Dah betul di belakang ya. Ampun undu ribut belakang je tu ah. Ya kan? Psikologi kalau di belakang itu tuh. Ya. Makanya sahabat berdesakan ke depan. Di samping memang dulu tak domik. Sehingga sahabat kau takui kalau ada yang salah dengar kau. Kan nanti apa yang dikatakan Nabi itu kan disampaikan ke generasi berikut yang namanya riwayat. Ya. Riwayat itu Ibu menuangkan dari atas ke bawah. Itu namanya riwayat, dari kata rawa itu. Rawa artinya itu kalau Ibu ada tanaman kering disiram dengan air dari atas kan begitu ya. Nah, itu namanya rawa itu. Rawa. Itu makanya Ibu kalau sa'i berakhirnya di marwa ya. Marwa itu artinya kepuasan Ibu habis minum hawi. Yang terasa puas ya. Puas itu namanya marwa. Seperti kita habis minum setelah haus. Ya. Makanya mulainya dari safa ya. Safa itu artinya bersih Ibu, sufi. Safa itu bersih. Sa'a itu artinya bekerja. Itu maka Nabi Siti Hajar berkarajo mencari air dulu. Tak menunggu takdir loh. Lari safa, lari bunga, safa, lari marwah. Jadi Ibu kalau sa'i, kalau berkarajo, mulailah dari safa. Bersih. Mulai berasi ke rajo tu. Kalau liberasi Ibu mulai ke rajo, Ibu marwah di ujung. Puas. Walaupun seketik tapi puih. Itu filosofi Ibu tu. Sa'i itu kita bekerja dari safa ke marwah dan berakhir di marwah dimulai dari safa. Makanya riwayat itu menuangkan dari atas ke bawah. Hadis-hadis sekarang kita tahu dari riwayat itu lah tu. Nah, jadi sahabat takut nanti salah cerita. Mereka salah menyampaikan informasi dari Nabi. Dan itu berat tanggung jawabnya. Ya. Maka sahabat berdesakan ke depan untuk mendengar dari Nabi langsung dan tidak ada yang lost dari telinga mereka. Maka kata Allah, berlapang-lapanglah. Maksudnya geser ke belakang, aja disasak mana Nabi itu. Ya kan? Itu asbab nuzulnya. Jadi Ibu kalau le tampik kolega lapang, jangan basasak-sasak banah. Bawa sasak-sasak banah tu beko kadang baun bagai lampu nanguk bagai, ya kan? Sehingga tak lo nyaman di majlis lah. Agak berjarak-jarak seketik. Dah apa? Yang tak boleh tu jangan jauh-jauh mana. Kalau dikatakan kepadamu berdirilah fansuzu, bila dikatakan kepadamu berdirilah fansuzu, berdirilah. Jadi apa Ibu ketika sahabat sedang berdesakkan itu mendengar taklim Nabi, ada sahabat terlambat di luar dengar ceramah karena penuh sesak. Maka melihat sahabat yang berdiri itu, maka Nabi suruh semua berdiri. Berdiri yang di dalam, rapatkan, yang di luar masuk. Karena majlis itu yang di area ini. Kalaupun ceramah saya sampai ke luar sana, yang di luar sana tidak dapat pahala yang tadi Ibu. Karena dia tidak berada di majlis. Ibu bisa jadi mendengar ceramah di rumah. Karena mungkin sampai ke rumah Ibu. Tapi Ibu tidak dapatkan pengampunan seperti tadi. Ya zakah. Ibu tidak mendapatkan rahmat seperti yang tadi. Tidak mendapatkan 2 kali lipat pembersihan dosa. Tidak mendapatkan hitungan langkah kaki per 1 langkah setahun salat malamnya. Kenapa? Ibu tidak masuk ke majlis. Makanya yang di luar majlis harus masuk. Aku ketubah Jumaat, aku apa-apa tak faham. Lebih sana apa-apa aku di luar mendengar ketubah. Padahal yang di luar tu tidak dapat pahala. Seperti yang dijanjikan oleh Allah. Tu makanya berdiri yang di dalam, suruh masuk di luar. Lalu setelah berdiri, duduk balik. Baru semua dapat pahala yang sama. Karena mereka berada di majlis namanya. Makanya yang mahal tu duduk di majlis ni Bu, kayak kita sekarang ni. Jadi kau nampak kawan tagak-tagak di luar, Bu tak ada tampik, wah tagaklah sama-sama dulu. Ya kan? Sebenarnya kan kalau Ibu tagak aku lapang mereka tu mah. Ya kan? Gini kan ada yang tagak di luar tu. Ya kau ada yang tagak di luar,
Suruh masuk. Itu adabnya di majlis begitu. Jangan ibu, saya tak tahu saya. Ya kan? Awak lah tanang di dalam kan? Anak kawan dalam ambil tiba. Tagak di luar. Awak masih pakak saya. Ya kan? Tu tak boleh begitu di majlis itu. Sensitif. Kau nampak kawan tagak tu bergeser awak, tagak. Masuk. Itu adabnya begitu ya. Dan kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang yang mencari ilmu dan berilmu. Janji Allah itu ya. Jadi orang yang belajar dan orang yang mengajar itu kata Allah ditinggikan derajatnya di sorga. Itu tidak sama ibu. Sorganya tidak sama ibu. Orang yang belajar ini, orang yang berilmu dan belajar itu tidak sama sorganya. Allah tinggikan. Makanya Bapak Ibu, kalau dibaca di surat At-Taubah 122, orang yang pergi belajar kayak ibu-ibu sekarang, nilai pahalanya sama dengan berperang di jalan Allah. Kata Allah, tidak semuanya mesti berperang mengangkat senjata. Ada sebagian yang pergi belajar mencari ilmu untuk mendalami agamanya. Apa maknanya itu ibu? Ibu kalau orang perang membela agama itu seperti dulu sahabat-sahabat, kalau mati syahid ya. Syahid ya. Para syuhada surganya di mana? Para syuhada surganya Firdaus. Paling tinggi kan, sama dengan para nabi itu di surah An-Nisa 69 kan. Kan para syuhada dengan para nabi satu tempat kan ibu. Surganya paling tinggi ibu. Karena surga itu kan dia ke atas. Makanya darajah namanya ibu. Darajah itu tingkat ke atas. Kalau tingkat ke bawah namanya darkah. Makanya orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar ya. Kalau tinggi tingkatnya namanya darajah. Kalau rendah ke bawah tingkatnya darakah. Darajah. Paham ya? Kalau darajah kate. Kalau darakah ke bawah. Itu makanya di An-Nisa 145 orang munafik fiddarkil asfal. Di tingkat paling bawah dari neraka. Sebab neraka paling ke bawahnya makin panih ibu. Kalau surga makin kate makin mewah. Makanya surga itu ada 100 derajah. Derajahnya 100 tingkatnya. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua kata Nabi masih rata khamsimi'ati am, jarak perjalanan 500 tahun. Jadi ibu kalau nanti ada kawan kita yang di surga 2, ibu di surga 1 ini, maka ibu ke lantai 2 itu butuh 500 tahun. Apalagi kalau ada yang 100 lantainya ibu, kali 500 tahun ibu, berapa ribu tahun ibu bisa sampai ke dia tuh. Dan yang paling di atas yang paling mewah, Firdaus itu. Ya kata Nabi, a'laha Firdaus, yang paling tinggi itu surga Firdaus. Jadi kalau dapat ibu suami Firdaus, alhamdulillah. Itu lenyo tuh. Yang tak dapat Firdaus dia carilah. Yang ador saya pakai. Ya, dulu harus dicari Firdaus tuh. 5 Firdaus tuh. Ya tak? Karena Firdaus itu makanya dalam bahasa Inggris Parades kan? Ya, Parades itu kan sama, dikata Firdaus itu. Ya, yang paling mewah itu ya surga Firdaus. Itu syuhada itu ibu. Para nabi di situ, para syuhada dekat dengan arasnya Allah. Tadi orang yang belajar disamakan dengan orang yang perang di jalan Allah. Apa maknanya itu? Para penuntut ilmu kalau mati, maka surganya paling tinggi. Ini penuntut ilmu loh ibu, bukan guru ini. Para penuntut ilmu kalau mati surganya paling tinggi. Itu kenapa dalam hadis Bukhari ada orang sudah membunuh 100 orang. Dia hendak belajar, hendak mengetahui masih ada tidak taubat untuknya dan bagaimana cara bertobat. Dari membunuh 100 orang. Belum sampai dia di majelis itu, di tengah jalan baru dia mati. Maka bingung malaikat tanya ke Tuhan bagaimana solusinya. Ukur rumahnya ke majelis, hitung langkah kakinya kata Allah. Dihitung langkah kakinya, berlebih sejengkal ke arah majelis, kata Allah bawa dia ke surga. Itu buktinya ya, Allah angkat derajat orang yang belajar tadi. Ya. Jadi ibu-ibu sekarang ini bukan manusia biasa. Ibu kalau mati sekarang langsung ke Firdaus. Maka berdoa ibu kalau bisa mati sedang ceramah mendek ini kok. Iya ibu. Langsung tuh Allah tinggikan derajat ibu tuh. Pada mati ibu sedang melawan,
Ibu sedang melawan kapak mati ibu. Apa golong ke neraka langsung tu? Ancak mati sedang dengan ceramah pada kini kau. Diangkat Tuhan ke surga paling tinggi. Itu baru yang belajar. Yang belajar saja diangkat ke surga paling tinggi. Apalagi yang mengajarnya. Seperti apakah tu? Makanya ibu carilah ya menantu orang berilmu. Ya kan? Kalau bisa yang berilmu kayu. Kalau bisa berilmu kayu gagah. Iyalah. Tapi kalau bisa, kok tidak bisa memilih, cari yang paling berilmu. Kalau orang berilmu, coba ibu baca surat apa? Al-Maidah ayat 3 ya. Anjing yang berilmu tu ibu dengan anjing yang tidak berilmu tu hukumnya beda. Ada anjing yang berilmu ibu, anjing kau terlatih. Ibu lapen itu anjing itu pulangnya membawa binatang mati, nyoba kambing mutan pulang. Mati. Al-Maidah ayat 3. Mati binatang kau dibawanya pulang ibu, lanjut gigi. Maka kata Allah makanlah halal. Kadang dia berilmu. Kalau anjing-anjing tidak berilmu, anjing anjing oon, ya kan? Ya. Dilepaskan, nyoba lo binatang mati pulang ibu. Tak boleh dimakan, bangkai. Ya karena dia tidak berilmu. Ya kan anjing berilmu kan terlatih. Mengaratinya je perintah awak. Hoi, pergi cari buruan ya. Bawa pulang jawab. Mengaratinya ibu. Itu terlatih berilmu namanya itu. Kalau wawaunya berilmu, Allah hargai berbeda. Walaupun sama-sama binatang mati nyoba pulang, tapi halal yang berilmu ke, yang bodoh ke enggak? Itu wawau dah. Apalagi manusia. Beda ibu. Itu makanya orang berilmu tu Allah angkat. Di kampung ibu, kalau ada musim-musim mendoa, tu dan pandai mendoa tu ibu, walaupun tak luri doanya loh. Duduk bakasur ibu tu mah. Tak ibu ya? Duduk di ujung tu ibu. Ini kau baca doa. Doa kau tak luri loh kau. Rabbana sana, sana. Itu saya doanya ibu ya. Udah contoh ibu. Tapi duduknya di bungkul tu ibu. Gua kepala kambing lagi inyo tu ibu. Ana remban tak mengerti ci ala ko duduk dak janjang tu ibu, tapi kantang tu kacang saja tu. Dah. Apa yang membedakan tempat duduk tadi? Ilmu. Walaupun mendoa saya nak lurui tapi ilmunya tu. Nanti di sorga begitu pula ibu. Itu makanya di Al-Isra 71 manusia dipanggil masuk sorga dengan imam mereka. Kenapa dengan imam mereka? Karena imam tu yang paling banyak hafalannya, yang paling baik Qurannya, yang paling dalam ilmunya. Dah begitu? Kan syarat jadi imam begitu. Makanya semua kita dipanggil masuk sorga dengan imam kita. Karena ilmunya paling tinggi, nanti sorganya paling tinggi, kita ikut sorga mereka. Begitu tuh. Ya, makanya ditinggikan darjat. Makanya ustaz-ustaz tu ibu tolong ibu tinggikan posisinya. Ya kok datang ceramahnya mau dikau ada gen tempat duduk gitu. Kadang ada sebagian masjid kau ibu, ustaz nak suruh ceramah tagak ibu. Nan jamaah aku duduk nyanda-nyanda lalu odeka. Kan tak beradab namanya lo tu. Ustaz ibu suruh tagak, ibu duduk sama-sama. Dak sama tagak awak. Ya tu. Ya kecuali ibu sadio dapat duduk ustaz kau milih tagak, tu stylenya tu. Seralah. Tapi jangan ibu pasuhnya tagak. Tak punya pilihan untuk duduk lah. Tu tak beradab ibu nama lo tu. Akhirnya sampai duduk. Tak boleh. Bahkan ibu kalau duduk ibu, misalnya sampai duduk ibu, tak boleh lebih tinggi sampai duduk guru. Apa filosofinya? Coba ibu baca nanti surat 13 ayat 17. Surat 13 ayat 17. Ya. Ar-Ra'd 17. Kata Allah, air itu sifatnya turun dari langit ke gunung-gunung dulu. Tempat yang tinggi kan hujan di tempat tinggi turunnya enggak? Dari gunung hujan tidak akan menetap. Dia terus turun mencari tempat yang rendah. Dan di mana tempat yang paling rendah, disitulah air akan terkumpul banyak. Air itu fungsinya membersihkan jasmani kita. Itu fungsi air kan? Ilmu
membersihkan rohani kita. Makanya siraman rohani namanya nih. Ibu, rohani ibu sedang dibersihkan sekarang. Itu makanya zakah tadi. Dibersihkan. Air dengan ilmu sama-sama turun dari langit. Karena ilmu dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu Allah berikan. Berarti seperti hujan turun dari langit. Kalau air tadi turun ke tempat yang tinggi dan dia mengalir menjadi tempat yang paling rendah. Ilmu juga begitu ibu. Makanya ibu di majlis tak boleh tempat duduk ibu lebih tinggi dari ustaz. Sebab air tak mendakinya kata ibu. Air menurun. Kok kayu aja boleh sama tinggi. Tapi tinggi tak boleh. Ya. Saya pernah sampaikan nih ketika saya ceramah di UNP di Fakultas MIPA. Di sana ceramah ada semacam stadion, podium. Jadi ustaznya di bawah, itu jamaahnya ke atas. Sehingga saya begini menengok ke jamaah. Itu tak boleh. Kalau murid begini ke guru boleh, memang begitu harusnya. Tapi kalau guru begini ke murid itu tak boleh. Ini tempat duduknya diatur dalam agama ibu. Karena majlis kok, ini tempat bukan sembarang tempat ini. Di sini rahmat Allah tercurah, ampunan dapat, semua masuk surga kalau mati. Maka perlu adab-adab. Tak boleh bapak ibu duduknya lebih tinggi dari gurunya. Ya, harus guru itu disediakan tempat duduk yang tinggi. Nah, itu aturannya begitu tuh. Maka tinggikan tempat duduknya. Besok tolong ibu sampaikan di masjid kalau di Ramadan, tolong sediakan kursi di masjid itu kalau ceramah Ramadan, walaupun ceramahnya 20 menit. Karena tidak ada ustaz bodoh campur ibu. Kalau boleh lutut ibu karih baru. Coba lihat itu. Itu 20 minit tagak tu lo goyang tu ibu. Suku-suku le badan gak ketek, kalau badan gadang. Bobot badan barik itu mah sakit lutut tagak beko tu mah. Ibu kecil kalau tagak mengecek ko basah badan dek keringek ko ibu. Tu mah ambo baju ambo sampai lampi ko ibu. Kalau badan ambo basah gini ko ibu, sampai lampi tu supaya ambo beko zuhur ambo aman. Ambo buka katiak beko zuhur, sujud. Makanya diserap di dalam dulu boksen. Panu kaus leh. Panu aja leh aku ya. Panu aja leh aku tabah aku. Ndak ka tembus keluar lah, cayol ibu, ndak tembus. Kalau tagak aku ibu butuh energi. Ibu suruh tagak setengah jam, aduh yang sajam ustaz suruh ceramah tagak bagai jamaah aku nyanda-nyanda ke tembok. Kan ndak beradab namu lo tu. Yang ikut taruh lah. Yo kalau menang ceramah kan lapuk-lapuk banyak. Yo tu perlu tembok bersandar bagai. Ya ambo mengerti mangga ibu-ibu kok nang ceramah mencari tembok, mencari tonggak. Karena pinggangku lah lapuk. Ya kan menang ceramah aku nak sehat-sehat loh kok. Banyak penyakit kok. Iya. Makanya nak menang ceramah tu kan nela sakit lutut, sakit pinggang gitu ya. Kalau nan gagah-gagah ni rancak-rancak tapi tampaknya di mall, di kafe, tak betul. Paling ibu ke kafe, ke mall tu. Oh, segar-segar ibu, aromanya wangi ibu. Kalau dengan ceramah pengajian, nemu tarason, bon-bon balsem, minyak angin, fresh care, ensalemo mengali-ngali, tak? Dan batuk lah pada dahak-dahak. Ya lapuk-lapuk sadonya tu baca lah. Ya. Lain namu je duduk siko alhamdulillah lah. Menyanda lah dah bah. Tapi yang saya katakan jadi ibu menyanda-nyanda tapi ustaz disuruh tagaknya surang saking lama tak boleh dah tu. Ya dia ya bukan bagi tapi duduk kau. Tapi ambo pilih tagak dah bah lo. Jangan tak ada pilihan ustaz tu. Ayo ya. Tolong ibu tinggian tu derajatnya tu. Karena orang berilmu tu Allah meninggikan mereka hingga nanti manusia dipanggil masuk surga dengan mereka.